Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan limpahan rezekinya, sehingga hanya kepadanya lah kami memohon ampun dan pertolongan. Tidak lupa juga salawat beserta salam kami aturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dita Ardia Rahayu yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok saya diantaranya yaitu Ilham Wailisa selaku ketua kelompok, Maria Ulfah, Ali Rahmatullah, Galang Senja, dan Muhammad Iqbaluddin. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan menyampaikan materi yang bertemakan bertakwa. Mulai dari apa sih bertakwa itu, hingga apa sih fungsi-fungsi dari bertakwa itu sendiri. Baik, demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada saudara Ali Rahmatullah dipersilahkan untuk membacakan materi yang pertama, yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Rahmatullah akan menjelaskan pengertian dari takwa. Takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, secara etimologi, takwa berasal dari kata waka, yaki, wikayah yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi, takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Pemahaman takwa sangatlah penting karena kita sebagai umat Islam, inilah salah satu bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah dan selalu mengharapkan ridhonya. Semoga kita bisa menjadi sebaik-baik hambanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wailisa. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, mengenai pembahasan yang ingin saya bahas yaitu adalah 3 tingkatan pribadi takwa. Yang pertama, kita harus bisa membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan musyrik. Nah, pada umumnya kita harus menjaga hati dan anggota tubuh dari perkara-perkara yang menimbulkan dosa dan haram. Nah, ini merupakan tingkatan pribadi takwa yang paling terendah teman-teman, dimana jika kita bisa menjaga keduanya, maka kita akan diberikan kehidupan yang tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, yaitu kita harus bisa membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah teman-teman. Jika yang ini, kita harus menjaga keduanya, hati dan anggota tubuh, dari perkara-perkara yang makruh. Sebenarnya banyak sekali contoh untuk kita bisa menghindarkan perbuatan-perbuatan makruh ya teman-teman. Nah, untuk tingkatan pribadi takwa yang ini bisa dibilang adalah titik tingkat pertengahan. Semisal kita bisa menjaga keduanya, hati dan anggota tubuh, dari perkara-perkara tersebut, maka kita dapat diberikan kesehatan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang ketiga, yaitu kita bisa membersihkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang maksiat teman-teman. Untuk tingkatan yang ini, untuk tingkatan yang terakhir ini, kita harus bisa menjaga keduanya, hati dan anggota tubuh, dari perkara-perkara yang sebenarnya itu boleh, namun Allah melarangnya gitu teman, atau bisa dibilang tidak mengutarakan pahala sama sekali, atau bisa dibilang tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tersulit menurut saya, atau tingkatan paling tertinggi dalam takwa gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga perbuatan tersebut yang nantinya kita akan diberikan atau diwujudkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya bisa jelaskan mengenai 3 tingkatan pribadi takwa, dan selebihnya kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Ulfah dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan yaitu ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu ada 5 bagian. Yang pertama, orang yang bersegera memohon ampunan kepada Allah jika berbuat dosa dan mudah meminta maaf kepada sesama manusia.
Jadi di sini orang yang bersegera memohon ampun kepada Allah itu kita bisa beristighfar setiap saat, setiap waktu, dan bisa juga sholat taubat. Itu yang bersegera memohon ampun kepada Allah. Dan mudah meminta maaf kepada sesama manusia. Jika orang itu mempunyai lebih kesalahan kepada kita kalau ingin niatnya untuk bertakwa, untuk memperdekat kepada Allah, itu kita saling memaafkan sesama manusia. Dan yang kedua, orang yang gemar berinfak atau sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, di sini jika kita mempunyai rezeki yang lebih, kita buatlah untuk bersedekah kepada orang yang lebih tidak mampu dari kita. Ketiga, orang yang bisa menahan amarah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang bisa menahan amarah. Begini, jika kita dibully teman kita sendiri, lalu dicaci maki, tidak adil, nah kita harus bisa menahan amarah itu dan memaafkannya orang itu. 4. Orang yang selalu menepati janji dan selalu bersabar dalam menerima cobaan. Nah, dalam menepati janji ini, janji itu harus ditepati karena janji itu hutang gitu. Dan selalu bersabar dalam menerima cobaan. Ketika kita mendapat musibah seperti kecelakaan, nah itu cobaan ya. Itu hitungnya Allah tuh membersihkan diri kita gitu, kan mau hijrah. 5. Orang yang tidak sombong dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kita jangan sombong lah di dunia ini, kan dunia kan cuma sementara gitu. Dan yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbaluddin dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya. Langsung saja, dalam presentasi ini saya akan membahas keutamaan dan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. 1. Dalam Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, Quran Surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya. Yang ketiga, Quran Surat Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Yang keempat, Quran Surat Al-Maidah ayat 46, sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang kelima, Quran Surat Al-Anfal ayat 29, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan yang keenam, Quran Surat Al-A'raf ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayangi pikiran jahat dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Dan yang ketujuh, Quran Surat Ali Imran ayat 120, jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Dan yang kedelapan, Quran Surat Al-Imran ayat 174, jika mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Yang kesembilan, Quran Surat Al-A'raf ayat 35, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan keperbaikan, maka tiada ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
Dan yang 10 Quran Surat Al-Baqarah ayat 197, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sekian presentasi hari ini, jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wailisa. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang udah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, baik. Pembahasan yang ingin saya jelaskan yaitu adalah apa saja sih manfaat dari takwa itu sendiri. Yang pertama, takwa adalah wasiat Allah untuk seluruh umat manusia, dan ini tergantung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 131. Kemudian yang kedua yaitu takwa adalah perisai penjagaan dari tipu daya setan. Ini terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 120. Kemudian yang ketiga, takwa adalah jalan untuk memperoleh solusi kehidupan dan rezeki yang halal. Ini terkandung dalam Quran Surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3. Kemudian yang keempat, takwa adalah media untuk mensucikan diri dari semua kekurangan dan aib. Ini tergolong dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 71 sampai dengan 71. Kemudian yang kelima, takwa adalah jalan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan ini tergolong dalam Quran Surat Al-Imran ayat 76. Kemudian yang keenam, takwa adalah syarat diterimanya amal manusia. Ini tergolong dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Kemudian yang ketujuh, takwa adalah salah satu sebab untuk memperoleh kemuliaan. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedelapan, takwa adalah media untuk memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Kemudian yang kesembilan adalah takwa adalah penyelamat dari siksaan. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maryam ayat 72. Kemudian yang ke-10, takwa adalah pintu terbukanya ilmu pengetahuan. Ini terdapat ke dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 182. Kemudian yang ke-11, takwa adalah sarana untuk memperoleh pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 186. Oke, baik, mungkin segitu saja pembahasan materi tentang takwa yang saya bisa jelaskan bersama rekan-rekan saya sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk menarik kesimpulan. Terima kasih. Baik, rangkaian presentasi telah selesai. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Yaitu, kesimpulannya adalah adanya keuntungan spiritual dan moral yang signifikan dalam hidup seseorang. Dengan bertakwa, seseorang memperoleh perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, serta mengembangkan kesadaran akan tindakan dan perilaku yang sesuai dengan ajarannya. Bertakwa membawa seseorang pada jalan kebaikan, menjauhkan dari dosa dan kesalahan, serta mendorong untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan kebaikan. Selain itu, bertakwa juga memberikan ketenangan dan kepuasan batin, karena seseorang yang bertakwa memiliki keyakinan bahwa mereka sedang hidup dengan tujuan yang benar dan berada dalam hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dengan demikian, bertakwa memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang, terutama karakter yang kuat, dan membimbing seseorang menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih berkah. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kepada para audiens dipersilakan untuk bertanya agar dapat kita diskusikan bersama. Dan juga pada akhir presentasi ini, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi saat presentasi. Mari kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.